Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Stop meremehkan orang lain. Siapa yang merasa dirinya sempurna ngacung? Ada. Rasul bersabda, al-insan mal khotamanisan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Tidak ada yang sempurna. Siapapun gak ada yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia yang dinanti di pagi hari di MNC TV nih. Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mamah yuk. Ayo. Anak Bawi sehat nggak Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Subki sehat juga ya? Alhamdulillah. Baik yang nanya katanya Ustaz Subki itu Subki atau Subhi? Subki. Subki, S-U-B-K-I. Iya. Al-Bukhuri, Al-Bogori, atau Al-Bukhori. Al-Buguri. Karena Dari Bogor. Kemarin ada yang manggil teman ente tuh, Subki Al-Kuburi. Gak masuk kuburan. Oke, jadi Ustaz Subki Al-Buguri ya gitu. Mah, sehat mah? Sehat. Mama kenal sama Ustaz Subki itu udah berapa lama? Teman anak saya dari Orok. Ini tuh, kenapa anaknya udah jenggotan? Oke, alhamdulillah ya silaturahim terus bertahun-tahun ya Mah ya. Alhamdulillah. Begitupun dari ibu-ibu yang di sini alhamdulillah masih bisa berkumpul sehat semuanya ya. Apalagi pakai repot-repot bawa oleh-oleh. Ih. Nyar-nyar piatoheun. Jadi pik sampe. Betul. Ini dari Bogor atau dari Pekalongan? Bogor. Oh, kok Pekalongan mah katanya spray batik katanya. Oke, yang hadir di sini ada Majelis Taklim BKMT Cisarua Bogor dan juga Majelis Taklim Baitur Rahim Pekalongan. Boleh tepuk tangan Ibu semuanya. Bu, kalau ketemu orang itu kita tuh harusnya bahagia. Jangan mandang dari atas ke bawah terus siapa dia? Lihat, ih nggak level katanya ya. Gitu apa? Strawberry, buah, apel. Sorry nggak level kata gitu. Level kata siapa? Kata si yang nyanyi. Oh. Nah kita ngomongin tentang hal itu nih. Stop meremehkan orang lain. Atau jangan memandang orang sebelah mata. Karena orang yang memandang sebelah mata hanya jaja miharja. Apaan tuh? Silakan Mama dulu sampaikan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah dikrihi tatmainal qulub wa bi fadlihi tubbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul mau'ud. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Stop meremehkan orang lain. Siapa yang merasa dirinya sempurna ngacung? Ada. Rasul bersabda, al-insan mal khotamanisan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Tidak ada yang sempurna. Siapapun gak ada yang sempurna.
Sehebat bagaimanapun manusia, dalam nilai manusia tetap pasti ada kekurangan. Makanya kita wajib saling menghormati. Wajib saling menghargai. Yang harus kita tahu, Anda lihat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wa ja'alnakum su'umba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, kalian asalnya dari laki-laki perempuan. Dijadikan ber-RT, ber-RW, bersuku, berbangsa, bernegara untuk saling kenal mengenal. Bukan menyombongkan diri. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang takwa. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Jadi menilai orang lain kata Ipan jangan sebelah mata. Mata ibu satu apa dua? Kalau lihat sebelah artinya memicingkan mata. Menghina orang lain, mengejek orang lain. Orang lain tadi sombong. Jangan sekali-kali. Itu adalah kerjaan setan yang selalu menyalahkan orang lain. Punten, kadang-kadang ada orang, Masya Allah, saya mah sampai kapan juga nggak suka itu sama dia, gedek ngeliatnya. Dari mana ngeliatnya? Saudara juga bukan, keluarga juga bukan, baru tumben ketemu. Kalau kita mengaku orang beriman harus bagaimana? Anda lihat kembali Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin qaumi asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humud dzalimun. Hai orang yang beriman, jangan satu kaum mengejek kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. 2, jangan kalian perempuan mengejek perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Jangan menghina diri sendiri. Jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah kalian beriman. Siapa yang tidak bertaubat, kalian adalah orang-orang yang zalim. Nauzubillah. Lihat kita. Kata Allah, kalau kita orang beriman, jangan mengolok orang lain. Mengejek orang lain. Jangan. Apa sih yang kita menyebabkan sombong, merasa punya kelebihan? Biasanya orang yang mengejek itu merasa punya kelebihan. Lebih cantik, lebih tampan, lebih kaya, lebih tinggi jabatan, lebih banyak titelnya depan belakang. Wah, lebih terkenal, lebih pinter. Berasa punya kelebihan. Orang tadi jadi sombong, mengejek orang lain. Kata Allah, orang yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Punten. Boleh jadi dia pembantu kita. Dia hanya orang suruhan kita. Di depan kita. Di mata Allah bisa jadi dia lebih hebat daripada kita. Makanya apa sih yang dihinakan daripada orang lain? Jangan. Semua yang terdapat dalam diri kita adalah milik kita. Harusnya bagaimana? Kalau kita melihat ada anak muda. Ya Allah, itu anak muda. Pasti dosanya sedikit. Daripada nenek-nenek yang 75 kebanyakan dosa. Tuh. Lihat yang lebih tua. Masya Allah itu orang lebih tua. Ibadahnya pasti lebih banyak. Lihat orang yang pintar. Ya Allah itu orang ibadahnya hebat. Setiap ibadah pakai ilmu. Lihat orang yang bodoh. Kalau dia nih bodoh melakukan dosa wajar. Bodoh. Tapi kita yang punya ilmu melakukan dosa. Double dosanya. Kelewatan banget. Iya. Kalau ada orang non muslim jangan dihina. Siapa tahu di hari kehidupannya dia menjadi seorang mu'alaf. Bukankah Rasul mengatakan al-Islam yahdimu makana qablahu. Islam menghapus dosa yang lalu. Makanya jangan pandang orang lain remeh, merasa diri punya kelebihan, karena itu adalah perbuatan setan. Setan sombong. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Al-A'raf ayat 12. Saya lebih baik daripada Adam. Kenapa? Saya sudah diciptakan olehmu ya Allah dari api. Adam cuma dari tanah. Merasa punya kelebihan daripada orang lain. Itu sombong. Sehingga memandang orang lain lebih rendah. Stop. Karena menjadikan dosa orang diambil ke kita. Kebaikan kita diambil sama orang lain. Ya Allah, rugi banget ya, mah bangkrut nantinya. Makanya jangan jadi orang bangkrut. Jadi harus yakin bahwa masing-masing orang punya kelebihan, kekurangan. Lihat orang tuh kelebihannya, lihat diri sendiri kekurangannya. Gitu, yang jelas kelebihannya banyak. Gaji ya Mama. Oke, kita buka pertanyaan Maya. Mangga, sok. Siapa yang mau nanya? Ih, kok lemes, siapa mau nanya? Gitu dong. Silakan Ibu, berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dania dari Dania. Nggih, Dania. ya. Ibu Dania. Dari Majelis Taklim Baitul Rahim, Desa Kecamatan Monokerto di Kabupaten Pekalongan. Nggih ngono. Ya. Saya mau tanya, Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayo. Saya mau tanya, Ma. Naon? Apa? Ada seseorang yang selalu memanggil temannya itu pada sebutan nama yang jelek, Ma. Ya. Contoh. Misalnya namanya Kustia tapi dipanggil Nonit gitu. Apa? Nonit. Nunit apa? Nonit itu orangnya yang kurus. Oh, krempeng gitu misal. Botak gitu. Gitu misal. Oh ya, gendut gitu ya. Terus Dalam Islam kan katanya tidak boleh, ya, Ma, ya. Betul. Tadi kan udah saya bilang Bu Nania di dalam surat Hujurat ayat 11 tadi. Kata Allah, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Tuh. Bisal ismul fusuq wa badaliman. Jangan kamu menghina diri sendiri, jangan memanggil dengan panggilan orang lain dengan yang buruk, begitu Bu Nania. Seburuk-buruk panggilan kalau sudah beriman manggil orang dengan buruk. Gendut, kurus, tadi dia naon senan pegang. Betul meni apa? Nonit katanya. Nunit. Itu bahasa apa? Padahal kan namanya kan baik, Bahasa tapi Kalau begitu Bu Dania, panggilnya itu tegur yang orangnya bahwa itu tidak boleh dalam Islam. Saya tanya, ini orang yang suka manggil orang buruk, suka ngaji nggak? nggak ikut majelis taklim. Oh, kalau nggak ikut Pernah. majelis taklim susah Ustaz. Ya. Kalau ikut majelis taklim kita ngomong gurunya. Kalau gurunya gampang nerangin tentang ayatnya, tentang hadisnya, begitu Bu Dania. Tapi apa yang terjadi, saran saya, kalau memang kebiasaan semua orang dipanggil panggilan buruk, lebih baik ada yang ngomong terus terang sama dia. Biar menegur dia. Saya yakin dia merasa hebat bagaimanapun, ada orang yang berani bicara sama dia demi menegakkan kebenaran. Itu saran saya. Jangan diam. Saya pikir ada yang dari kecil dia sama orang tuanya sebut embul gitu misal. emang ada semua yang orang panggil. teman-temannya manggil embul. Ya, Tapi kalau ini mah panggilan kasusnya dia ke semua orang kasih nama-nama jelek gitu. Ya, Nah, itu mah dia. karakter Jadi ya. seolah-olah orang itu terhina di Iya. hadapan dia semuanya gitu. Iya. Itu yang tidak baiknya. Jadi sekali lagi Ibu, maaf. Apalagi ibu yang ngelihat, saya yakin bukan hanya ibu. Teman yang lain juga banyak yang lihat kan Bu Dania. Makanya tegur dia. Jangan membiarkan kejahatan terdapat dalam lingkungan ada. Bisa mempengaruhi anak turunan kita. Begitu Bu Dania. Mah, kalau sebutan kepada orang lain itu misal tadi agak arah negatif. Kok positif misalnya si Mancung. Misal gitu mah. Padahal pesek. Ada pesta. Kata sarua ngahina Itu Ustaz. sarua. Ya kan? Iya. Itu sama juga Ustaz kalau gitu ya. Iya. Kalau kebalikannya kayak gimana tuh? Kurus paling gembrot gitu. Itu gimana tuh? Ya maksudnya kan biasanya juga istihza. Artinya maksudnya kan menghinakan dia. Makanya tadi Mama udah nyampein, udah panggil dengan panggilan yang baik ya. Dan orang yang melecehkan orang kan itu kata Nabi ada sifat-sifat jahiliyah pada dirinya. Ya karena sesuatu yang setelah Islam dihilangkan, dihapus. Tadi Mama udah nyampein, bisa jadi kelihatannya dia mungkin hartanya lebih sedikit, tapi ketakwaannya di sisi Allah. Iya. Bisa Sampai jadi. dia manggilnya kan ya Humairah. Iya. Iya. Panggillah dengan panggilan yang baik dan dia senang. Dan masalah memang kalau ada panggilan yang jelek dia senang. Ya maksudnya dia demen dipanggil dengan Ada yang panggilan gitu. yang jelek gitu kan. Dan kalau saya mungkin solusinya yang lain boleh manggil dia jelek, kita jangan manggil jelek. Supaya orang meniru. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti ada hisabnya di sisi Allah, kita nggak ikut-ikutan seperti kebanyakan orang memanggil dia dengan panggilan yang jelek. Ya. Jangan Jadi kita sama pelopori, ya mah, kita pelopori, panggil dengan namanya yang baik. Itu yang pertama. Ya kemudian kalau orang pada ikut, wah malah kita jadi punya pahala. Ya karena man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang melakukan satu perbuatan yang baik dalam Islam, kemudian orang ikut, kita akan dapat pahala sendiri. Dan orang-orang yang kemudian merubah panggilannya jadi lebih bagus juga akan
mendapatkan kita juga pahala dari pahala orang-orang itu. Jadi Ya, kalau diimbangi yang sesuatu. buruk itu dosa jariah Ustaz. Nah, iya. gara-gara dia orang kemudian dipanggil dengan panggilan yang buruk. Nanti nauzubillah kalau setiap orang manggil dia dengan panggilan yang buruk, kita kebagian. Dosanya nggak. Ya, ya, ya. Jadi imbangi sesuatu yang buruk dan sebuah kebaikan ya. Iya. Oke, seperti itu ya Bu. Terima kasih ya, Ma. Dan iya. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kok kayak pipi kemerah-merahan itu boleh. Aduh, istriku yang rambut tebal panjang gitu. Aduh, berem teuing, medok teuing, itu boleh nongol. Biar besok nggak begitu. Oh, gitu, boleh. Wala tabarrujna, tabarrujal jahilatal ula kata Allah. Ya. Oke, kalau gitu. Ini akan menarik. Kita lanjutkan sebentar lagi ya. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.